الحمد لله والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah wa qala aidan wa man yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqi fa ulaika humul faizun amma ba'd fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah untuk kita selalu bertakarrub ila Allah, memperkuat kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, bersyukur dan selalu memperkokoh dengan meningkatkan kualitas ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berakhlak dengan akhlak yang baik, bihulukin hasan dalam pergaulan kita di masyarakat, karena dua hal itu yang dapat menyelamatkan kita, mensejahterakan kita fid dunya wal akhirah. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah telah menetapkan hamba-hambanya yang beriman kepada Allah dan hari akhir, orang-orang yang disampaikan dalam firman-Nya kuntum khaira ummah, menjadi umat yang terbaik. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak lagi memberikan satu perjanjian seperti kalimat-kalimat la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa, la'allakum tashkurun, agar kamu selalu bersyukur, mensyukuri. Tidak, tapi Allah tetapkan kuntum khaira ummah. Siapa mereka? Mereka itu ukhrijat linnas. Mereka itu orang-orang yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari manusia. Manusia-manusia pilihan. Manusia-manusia yang tidak akan goyah dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Saat dia lahir dalam keadaan iman, saat dia wafat dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan muslim, dalam keadaan selamat, dalam keadaan sejahtera menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah,
bagi siapa saja yang menetapkan pilihan beragama Islam, menetapkan Islam sebagai ajarannya, menetapkan Islam sebagai penuntunnya, menjadikan Al-Quran dan Sunnah Rasul sebagai pedoman hidupnya. Karena orang-orang yang demikian itu adalah orang-orang yang khairul ummah, orang yang terbaik di antara manusia-manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung kata Allah, "Ukhrijat linnas." Aku angkat, aku cabut engkau dari banyak manusia. Di antara mereka orang-orang yang ukhrijat linnas itu, saat Allah tetapkan menjadi umat yang terbaik. Kenapa dia yang terbaik? Karena ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Karena sikap dan perilakunya, karena perbuatannya, ta'muruna bil ma'ruf, dia menyeru untuk mengajak kepada kebaikan dengan cara yang ma'ruf, cara yang sopan, yang santun, yang lemah lembut, tidak dengan cara-cara yang munkar, yang membuat manusia tidak menerimakan cara-cara yang dilakukannya. Fadlan ghalizal qalbi lanfaddu min hawlik. Dalam surah Ali Imran 159 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, jika orang-orang yang terbaik itu bersikap keras lagi berhati yang kasar, maka mereka akan lari, bukan malah mengikuti, melainkan mereka kabur sejauh-jauhnya darimu. Ayat ini diturunkan kepada Nabiullah Muhammad Rasulullah SAW sebagai satu peringatan Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad dalam keadaan yang kecewa, berduka akibat kekalahan dalam perang Uhud. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bukan perkara yang sulit untuk melakukan aktivitas yang disebut oleh Allah dalam ayat ini dengan ta'muruna bil ma'ruf. Allah gunakan fi'il mudhari. Di saat umat manusia ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup di permukaan bumi ini, maka sejak itu manusia Allah Subhanahu wa taala sudah programkan untuk selalu condong pada kebaikan-kebaikan. Dia ingin baik, dia ingin mendapatkan kebaikan, maka aktivitas yang dilakukannya sebagai fitrah dari Allah. Orang-orang yang terbaik itu adalah selalu mengajak kepada kebaikan. Maka digunakan oleh Allah dengan fi'il mudhari. Sejak lalu, hari ini dan sampai di kemudian hari, Allah tetapkan dia bertanggung jawab kepada Allah. Dia mengajak, menyeru manusia kepada kebaikan dengan lisannya, dengan cara berdakwah, menyampaikan hikmah, pelajaran. Dengan ilmu yang dia miliki, dia berbuat hasil dari apa yang dia perbuat dengan ilmunya bermanfaat bagi umat. Dia ingin selamat, maka dia juga menyelamatkan. Dia ingin sejahtera, maka dia juga mensejahterakan. Ini sejatinya umat yang terbaik. Maka jangan kotori, jangan rusak, bahkan jangan menghindar dari ketetapan Allah sebagai umat yang terbaik. Kalau siapa saja yang menyatakan dirinya orang-orang yang
mengikuti perintah Allah. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Orang yang mendengarkan seruan Allah, hendaklah ada di antara kalian segolongan umat, sekelompok umat yang menyeru kepada kebaikan, mencegah orang lain dari berbuat munkar. Saat kita berpakaian rapi, saat kita menuju masjid untuk sholat berjamaah, saat kita membaca Al-Quran, saat kita melaksanakan pendidikan, saat kita membuka lahan pendidikan, sekolah, pesantren, dan sarana umum lainnya, tiada lain kita sedang ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Tidak ada perkara yang sulit dari kalimat ini untuk kita terapkan. Insya Allah pada hari ini, jam ini, kita berada di rumah Allah, melaksanakan perintah Allah yang hukumnya wajib untuk kita tunaikan. Kita sedang ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Maka jangan abaikan seruan muadzin melalui pengeras suara. Karena siapa yang memakmurkan masjid dari Dewan Kemakmuran Masjid, berkumandangnya suara azan, infak yang kita sampaikan untuk pengurus masjid mensejahterakan rumah Allah ini dengan berbagai kebutuhannya, tidak lain kita sedang ta'muruna bil ma'ruf. Maka sempurnakanlah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar itu dengan segera memenuhi seruan-seruan Allah melalui suara muadzin, dengan kita hadir ke rumah Allah melaksanakan sholat berjamaah. Lalu ketika kita berhadapan dengan godaan, cobaan, rayuan syaitan, iblis durjana yang tampil sengaja oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai fata morgana, tampilan-tampilan yang membuat manusia itu terlena, takjub. Maka kata Allah dalam ayat ini, wa tu'minuna billah, umat yang terbaik itu tidak tergoyahkan, dia akan tetap istiqomah, dia akan tetap mendahulukan kepentingan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seruan kalimat yang pertama dan kedua tadi, dengan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dia singkirkan rayuan istrinya, dia singkirkan rayuan anaknya, dia singkirkan rayuan pekerjaannya di saat telah datangnya seruan Allah untuk dia bersujud memenuhi panggilan Allah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khatib sampaikan tema ini melihat pada satu keprihatinan yang terjadi dalam kehidupan kita, hanya karena persoalan-persoalan duniawi, mengarah kepada hubbud dunia, dan sangat takut pada kemiskinan yang karena dia takut miskin, takut dia mati, sehingganya dia menjual imannya, dia menjual dakwah Islamnya, dia menjual risalah Allah dan Rasulnya hanya untuk mendapatkan kesejahteraan baginya dalam kehidupan dunia ini dengan menerima jabatan-jabatan. Dan tatkala menjalankan jabatan, tidak amanah dia dan tidak adil dia sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Kita umat Islam begitu mudah tertipu daya oleh rayuan dunia. Kita umat Islam mudah diperdaya yang pada akhirnya kita berpecah belah. Allah sangat membenci, tidak suka dengan orang-orang dari laki-laki manusia yang diberikan tanggung jawab oleh Allah dengan kekuatan
yang di dalam hadis Rasulullah SAW disebut dengan ar-rajulun faraqal jamaah. Laki-laki, manusia yang dengan berdiri tegaknya, kokohnya, ar-rajulun faraqal jamaah. Dalam sikap perilakunya, dia sering kali memecah belah jamaah. Kehadirannya di jamaah, dia tidak lain hanya untuk mencari-cari kesalahan di antara jamaah lalu mengadu dombanya. Maka berhati-hatilah dalam pergaulan ini. Siapa-siapa yang mempunyai sikap yang demikian ini harus diwaspadai, boleh diberikan sanksi sosial untuk dijauhi. Dengan sifat hasadnya, hasudnya, dengan sifat iri dan dengkinya, dengan sifat ngegibahnya, manusia yang demikian ini hukumnya wajib untuk dijauhi, sebagaimana Allah perintahkan kepada Rasulnya. Dalam sebuah riwayat digambarkan Rasulullah dalam perkara 5 yang aneh. Dalam tidurnya Rasulullah SAW pada bagian akhir di perintah itu, Rasulullah sampai 3 kali melangkah dari jalan utama yang dia lalui. Bertanya ya Rasul kepada Jibril alaihissalam, wahai Jibril, sesungguhnya bau apa yang tadi aku cium sangat menyengat? Bau busuk itu, wahai Jibril. Pelajaran apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin sampaikan kepada? Wahai Muhammad Rasulullah, sungguhnya Tuhanmu berfirman, bau busuk yang menyengat menusuk. Penciumanmu tiada lain adalah bau bangkai dari saudara engkau, umatmu yang kerap kali membicarakan keburukan, kejelekan saudara-saudaranya. Dialah orang yang suka memfitnah, dialah orang yang bersifat hasad-hasud, dialah orang yang dengki, iri terhadap kemajuan saudaranya. Digambarkan oleh Allah bangkai yang busuk, dan itu wajib engkau hindari wahai Muhammad Rasulullah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kembali kepada asal apa yang disampaikan khatib pada kesempatan ini, mari kita dengan ketetapan Allah sebagai umat yang terbaik untuk tidak kita cerai-beraikan ketetapan Allah itu. Mari jangan kita abai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, karena tidak mudah menjadi umat yang terbaik. Dan mari kita selalu condong kepada kebaikan dan menyeru manusia untuk selalu berbuat baik. Karena dengan kita condong berbuat baik, selalu berbuat baik, menyeru orang lain untuk berbuat baik, tiada lain kita sedang mengarahkan diri kita jauh dari perbuatan munkar dan mengajak orang lain menjauh juga dari perbuatan munkar. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Allah ingatkan dalam ayat lain, sesungguhnya orang-orang yang tidak merugi dalam waktu itu, tidak merugi karena waktu yang dia main-mainkan, adalah orang-orang yang selalu berkata yang benar, mengatakan kebenaran datangnya dari Allah. Al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran semuanya dari Allah, dan Allah yang menetapkan. Maka tugas kita adalah menyeru dan menyeru. Tidak ada tugas kita untuk memaksa sesama kita dalam melaksanakan tugas risalah dari Allah dan Rasulnya dalam kehidupan ini. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan kepada kita agar kita menjadi umat yang istiqamah, sehingga kita wafat dalam keadaan Islam, wafat dalam keadaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sejahterakan kita, qalbun salim, sucikan hati kita, sehingga kita masuk kelompok orang-orang yang mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kita termasuk orang-orang yang disucikan oleh Allah seluruh jasad dan hati kita, iman kita, sehingga tenanglah kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur